Terima kasih Dr. Arif dan juga Dr. Ari. Saya sedikit pertama terkait dengan penulisan Hamdani, yaitu memang kita mengikuti tadi yang dari Pak Ansor, kemudian beberapa yang lain memang sudah jelas. Jadi kalau di NES itu pertama bab 1 itu adalah pendahuluan, ya, itu berisi latar belakang sampai ke sistematika penulisan. Bab 2 itu adalah kerangka teori, itu membahas tentang teori-teori terkait dengan objek dari penelitian. Nah, di dalamnya juga ada literatur review dan juga kerangka pemikiran. Nah, bab ketiga itu baru ke metode penelitian. Oke, ya. Dari saya masukan itu ada dua. Pertama, terutama terkait dengan memang tadi penulisan, tadi kurang lebihnya sama ya. Diingat-ingat lagi dari mulai halaman di kanan atas, kemudian halaman 4 itu ada dipraktikkan, ya, dipraktekkan itu diperbaiki. Kemudian juga font itu nanti diperbaiki. Nanti kita menggunakan body note saja lebih mudah, ya. Body note itu hanya nama akhir, kemudian tahun, kemudian halaman, ya, itu lebih mudah dilakukan. Kemudian halaman 8 itu setelah B, C itu di spasi, dipisah di enter ke bawah sedikit biar ada jedanya. Sampai juga di D dan juga E. F juga sama, itu dari sisi penulisan. Oke, kemudian di halaman 13 itu juga nanti di fontnya yang bawah itu nanti berarti footnote itu diganti. Kemudian juga tadi masih di halaman 13 itu ada nanti ditambahkan tadi terkait dengan dengan penjelasan dari ayat tersebut, dan ini nanti metodenya itu di halaman 13 itu dipindahkan ke bab yang ketiga, ya. Bab yang ketiga itu dipindahkan. Oke, nanti ikutin yang urutannya. Objek penulisan itu tidak ada. Objek penulisan itu nanti dipindahkan ke bab kedua, yaitu kerangka pemikiran. Terus itu dipindahkan. Nah, terakhirnya baru sistematika penulisan, ya. Nah, di sistematika penulisan ini kan tadi memang masih rancu. Nanti saya akan bicara tentang dari kontennya. Kemudian penulisan bab 21 halaman 21 itu diperbaiki naik ke atas tinjauan pustaka atau kerangka teori, itu sudah tidak ada masalah dari sisi penulisan. Kemudian jangan lupa, ya, secara detail untuk penulisan ada siasah, dia pakai Y biasanya itu di halaman 25 siasah gitu, ya. Kemudian jangan lupa tulisan-tulisan yang asing itu dimiringkan, ya, sehingga nanti akan kelihatan lebih elegan untuk dilihatnya. Kalau bisa, kalau ayat Al-Qur'an itu atau hadis dia pakai shackle, dia sebenarnya lebih bagus juga, sehingga nanti akan dites baca kalau ujian tuh, ya. Kalau tulisannya itu nggak pakai harokat, gundul itu nanti suruh baca nggak bisa lagi, ya, gitu. Jadi nanti dikasih harokat nggak apa-apa gitu, ya. Kemudian ada riba, itu tanda petiknya otomatis nggak di depan tapi riba gitu, ya. Jadi tanda petiknya itu di halaman 30 ke 4 itu perbaiki. Kemudian di halaman 37 itu mencek orang Sunda mayu mangageblak teing gitu, ya. Jadi ngerujuk itu ada satu halaman full. Ini nanti diperbaiki, jangan seperti itu, tidak elegan, ya, tidak lazim. Oke. Kemudian penulisan itu ada di sini halaman 34, umpamanya ada fikih dan sebagainya. Nah, kalau bahasa Arab mungkin boleh lah untuk Arabnya itu gundul gitu, ya, tapi nanti harus bisa untuk membacanya. Mubadalatu mala bimalin. Nah, itu harus bisa tuh membacanya gitu, ya. Kemudian halaman 41 dia ada spasi-spasi yang berlebihan, itu nanti diperbaiki. Kemudian juga ini yang paling penting sebenarnya halaman 37 itu kan al-aslu fil muamalati al-ibaha, itu seharusnya sumbernya itu jangan dari Taisir Alam Syara Umdatul Ahkam, tapi dia bisa jadi dari Qawaid al-Fiqhiyah li-Suyuti, al-asbah wa nadzair, itu bisa juga, ya. Nah, kemudian ada istilah hak bezit. Nah, dia kalau masih itu sama dengan egendom juga, dia dibuatnya miring. Halaman 45 itu kurang spasi, dikeataskan sedikit, ya. Kemudian ini halaman yang 47 juga sama juga, ya. Kemudian halaman 8 itu dia spasinya kayaknya 2 ini, ya, terlalu jauh, nanti pakainya yang 1,5 saja, ya. Halaman bab 3 nanti diganti ke metodologi perkembangan perbankan syariah. Kayaknya kita tidak merekomendasikan untuk di perbankan syariah karena lagi pandemi ini susah, mendingan yang umum saja. Oke, dari sisi penulisan nanti referensi ditambahkan. Ada halaman 62 itu
murabahah, kurang kata, kurang hak. Ya, kemudian halaman 64 itu ada sekedar, yang benar adalah sekadar gitu ya, sekadar. Kemudian ada reputation risk, itu pakai italic. Kemudian khusus, setelahnya itu setelah titik itu ada spasi. Di sini teguran itu di spasi juga. Nah, itu diperbaiki termasuk di bagian-bagian yang lainnya dari sisi penulisan. Jadi membaca tesis itu minimal ya 100 kali diulang-ulang gitu ya, sehingga nanti kita betul-betul zero inilah nol kesalahannya. Oke, itu dari sisi penulisan. Dari sisi materi saya sudah gantikan judulnya. Usulan saya itu adalah ya judul yang bisa itu. Jadi nanti pilihannya kan tadi kan sudah jelas kan, sudah dijawab bahwa yaudah jangan gadai, tapi fokus ke jual beli. Jadi saya catat di sini judulnya itu adalah kredit itu kan udah jual beli, jadi nggak usah pakai kata-kata jual beli lagi. Ya sudah, kredit emas ya dalam tinjauan ekonomi syariah, itu saja. Ya, itu sudah lebih jelas lagi. Udah ngomongin kredit emas saja. Ekonomi syariah di situ maksudnya ya adalah ya fuqaha disebutkan di situ. Jadi ekonominya juga kelihatan. Jadi kredit emas dalam tinjauan ekonomi syariah. Dah, itu aja. Jadi namanya kredit emas, jual beli emas secara kredit itu seperti apa? Nah, sebutkan itu udah fokus di situ saja. Nanti metodenya berarti menggunakan metode usul fikih. Gitu ya, usul fikih. Jadi gini, ekonomi Islam itu punya prinsip ekonomi Islam itu adalah adanya halal haram. Halal haram itu ditentukan oleh apa? Oleh ilmu usul fikih. Al-Qur'annya mana, ayatnya mana, kaidah-kaidahnya mana, kemudian juga nanti adilatul ahkamnya itu mana. Nah, itu dijelaskan itu di bab yang kedua. Nah, bab keempatnya fokus kepada berarti kredit dalam Islam itu seperti apa? Ya, kredit tadi kredit emasnya, karena di sini mau kredit emas sudah kredit emas aja seperti apa, nggak usah diperbankan. Walaupun prakteknya nanti ada yang diperbankan, tapi ada juga kan sekarang yang tidak diperbankan ada juga. Soalnya kalau nanti diperbankan khawatir harus ke bank lagi, nanti malah datanya kurang valid gitu ya, ketemu paling cuma 1-2 orang atau mungkin sekali 2 kali malah nggak jelas. Mendingan ya udah kita udah tahu jual beli kredit emas berarti adalah saya beli emas tapi bayarnya itu dicicil. Ya, baik itu ditunda pembayarannya ataupun bayarannya itu separuh-separuh sedikit demi sedikit. Itu cicil. Itu kredit emas dalam tinjauan ekonomi syariah. Udah selesai. Nanti urutannya ngikutin format penulisannya, ngikutin yang sudah ada tadi yang saya sebutkan. Kemudian nanti penjelasan, nah itu nanti bisa mendalam. Jadi nanti hasilnya adalah Hamdani itu bisa menjawab nanti kredit emas. Kemudian bisa juga nanti jual beli beras, tahu. Kemudian juga nanti kalau mamanya ditukar madu dengan madu atau mungkin kurma dengan kurma, tamar dengan tamar, kemudian lagi itu syair bisyair, al burru bil burri dan seterusnya itu bisa jawab. Termasuk nanti masalah-masalah kontemporer tadi online dan lain sebagainya itu akan bisa dijawab ketika membahas tentang tinjauan ekonomi syariah. Tinjauan ekonomi syariah itu kata lain dari fikih Islam. Ya, gitu ya. Jadi tadi kerangka pemikiran itu di bab kedua. Terus tadi kalau umpamanya yang tadi literatur review, berarti literatur reviewnya itu fokus kepada jual beli kredit emas. Kredit emas itu tesis ada berapa? Kemudian jurnal ada berapa? Disertasi ada berapa? Kalau skripsi nggak usah lah. Gitu ya, udah selesai, nggak ribet. Jadi kecil sedikit pembahasannya udah kredit emas titik. Tetapi mendalam dan pengen lulus cepet kan? Ya udah, berarti kredit emas, udah kredit emas bahasa sederhana nanti kalau jadi buku itu kredit emas dalam Islam. Dah, itu aja, nggak ribet-ribet ya. Baik, silahkan ditutup.